Hai semua, balik lagi bersama Aji. Usia dini merupakan masa emas bagi anak-anak, di mana perkembangan fisik dan mental merupakan periode pembentuk watak kepribadian dan karakter. Oleh karena itu, pentingnya penanaman nilai agama sejak usia dini. Minggu yang lalu beredar berita soal agama pelajaran SD yang menyebutkan bahwa Pak Ganjar tak pernah bersyukur, setiap Idul Adha tak pernah berkurban dan tidak pernah sholat. Dan ada juga nih guys, berita-berita menarik lainnya. Ya udah, daripada penasaran, kami persembahkan. Sontak dibuat geger warganet minggu lalu guys, dengan adanya unggahan di medsos berupa soal pelajaran SD di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo tahun 2020. Ganjar digambarkan tidak pernah bersyukur, setiap Idul Adha tidak pernah berkurban dan tidak pernah sholat. Memang hanya menyebut Ganjar saja, tidak Ganjar Pranowo. Tapi sebelum ini nama Ganjar tidak lazim ada dalam soal pelajaran. Sama saja menganggap Ganjar tak agamis. Pak Ganjar juga sempat kaget guys dengan adanya soal tersebut dan menyuruh untuk mengklarifikasikannya agar tidak terjadi keributan. Soal ini mungkin merupakan kritik bagi saya atau orang yang bernama Ganjar agar lebih taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Admuawan selaku General Manager 3 Serangkai menjelaskan soal itu pertama kali ditulis di buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SD dan 4 terbitan tahun 2009, yang waktu itu Pak Ganjar Pranowo belum menjadi publik figur seperti sekarang ini guys, dan dicetak lagi pada tahun 2020 karena nggak ada perubahan kurikulum yang signifikan. Admawan mengatakan akan segera merevisi soal dan melengkapi keterangan bahwa kesamaan nama pada buku bukan merupakan kesengajaan, dan menyayangkan juga dengan adanya kabar viral yang menghubungkan kasus ini dengan intoleran, bahkan sampai mengarah pada tindakan radikalisme. Hewan pakai masker yang taat protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita dianjurkan untuk selalu taat protokol kesehatan guys. Mulai dari jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan tak lupa menggunakan masker. Tapi guys, masih ada juga loh orang-orang yang selalu mengabaikan protokol tersebut. Nah, baru-baru ini ada unggahan video yang merekam anjing melintasi operasi justisi di Taman Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik pengendara maupun anjing sama-sama patut menerapkan protokol kesehatan saat berlalu lintas di jalan. Saat mengenakan jaket dan pelindung kepala, anjing jenis golden ini juga pakai masker loh guys. Perekam video ini mengapresiasi pengendara dengan berkomentar, "Manusia seharusnya malu karena binatang justru taat pakai helm dan masker." Anjing yang bernama Joy ini merupakan peliharaan keluarga yang sudah berusia 3,5 tahun. Selain cekatan, Joy juga penurut dan pintar. Joy memang sudah terbiasa menggunakan jaket, helm, dan masker. Asiknya saat naik motor viral. Nah, jika anjing saja taat pakai masker, lalu bagaimana dengan manusia? Masih mau bandel? Banjir darah di Pekalongan. Guys, pernah gak sih di daerah kalian mengalami banjir?
yang biasanya terjadi akibat hujan deras dan luapan sungai yang terjadi karena sampah yang menumpuk. Jadinya air tidak lancar. Ya makanya sih jangan asal buang sampah di sungai sembarangan ya, kalau nggak mau kebanjiran. Nah biasanya nih guys, banjir berwarna coklat keruh akibat gesekan tanah yang terbawa oleh air yang begitu deras. Tetapi berbeda lagi di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, yang beberapa hari lalu dihebohkan dengan adanya banjir berwarna merah seperti darah. Sebanyak 20 kelurahan di kota Pekalongan dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30-70 cm. Salah satunya di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan, yang menjadi lokasi banjir darah merah. Kok bisa ya airnya menyerupai darah? Nah ternyata nih guys, setelah saya telusuri, ternyata di Pekalongan adalah kota yang terkenal dengan pembuat batik dengan metode tradisional yang menggunakan lilin. Terdapat ratusan pelaku usaha batik yang terdampak banjir, akibatnya air bercampur dengan pewarna batik. Selain airnya berwarna merah, ada juga loh guys yang berwarna hijau dan kuning. Ya jadi guys, warna merah saat banjir itu bukan disebabkan karena darah ya, melainkan pewarna batik. Oke, Mamen. Ditambah airnya merah. Oke. Garuda Pancasila, rupa-rupa warnanya. Waktu zaman SD dulu, pastilah ya, kita sering mendengarkan lagu-lagu, entah lagu pop, lagu reggae, lagu rock, dan dangdut. Apalagi lagu-lagu wajib yang pastinya sudah hafal di luar kepala. Nah guys, lagu wajib Garuda Pancasila yang mestinya wajib dihafal bagi siapapun di Indonesia. Demikian kedisiplinan bernegara yang ditanamkan Soeharto saat berkuasa sebagai presiden. Sayangnya banyak remaja masa kini yang disebut kaum milenial justru tidak banyak yang hafal. Tapi apa jadinya nih guys, jika lirik lagu Garuda Pancasila berubah kayak begini? Bener ya itu? Kamu siapa yang ngajarin itu? Coba ulangi Garuda Pancasila. Ayo lagi. Masa Garuda Pancasila rupa-rupa warnanya sih? Aduh, siapa yang ngajarin? Dan ini beneran terjadi loh guys. Seorang remaja milenial yang berpakaian putih dan bercelana hitam salah menyanyikan alias nggak hafal. Jelas-jelas Garuda Pancasila, kok jadinya lagu balonku sih? Sepertinya sih dia sedang mengikuti tes seleksi TNI atau Polri guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa video selanjutnya.